Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan dibekali dengan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 6 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pada pagi hari ini, renungan saya beri judul, janganlah kamu khawatir. Bapak Ibu Saudara sekalian, khawatir ini bisa dialami oleh siapa saja. Di segala umur, di dalam segala profesi, kedudukan, mereka yang hidup sederhana bisa khawatir, mereka yang punya banyak harta pun bisa khawatir. Bahkan seorang hamba Tuhan pun bisa mengalami kekhawatiran. Mengapa seringkali kita khawatir? Kita khawatir karena kita lebih merespon berita-berita yang ada, apa kata dunia, lebih daripada apa kata firman Tuhan. Kemudian, mengapa kita khawatir? Kita seringkali lebih merenungkan masalah yang kita alami. Kita merenungkan bagaimana masa depan kita merenungkan kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami. Lebih daripada merenungkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Ketika firman Tuhan berkata, artinya Tuhan sendiri yang sedang berkata kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena kita punya Bapa yang tahu segalanya. Bapa yang tahu akan masa depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi seminggu yang akan datang, sebulan yang akan datang, tahun depan, atau 5 tahun yang akan datang kita tidak tahu. Tetapi kita punya Bapa yang tahu masa depan kita. Sebelum kita melangkah sampai di sana, Bapa kita sudah ada di sana. Kita punya Bapa yang tahu di dalam setiap pergumulan kita. Ketika murid-murid Yesus ini diombang-ambingkan ombak karena angin sakal, Yesus belum bersama-sama dengan mereka. Tetapi di dalam Markus 6, di situ firman Tuhan berkata, Yesus tahu kalau murid-muridnya sedang kepayahan menghadapi gelombang. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus tahu di dalam setiap masalah, di dalam setiap pergumulan yang kita alami. Dan Yesus tidak hanya tahu, tetapi Yesus datang. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, milikilah mental anak. Kita mengaku sebagai anak Tuhan, tapi seringkali kelakuan kita tidak menggambarkan sebagai anak Tuhan. Seringkali kita mau mengatasi setiap masalah itu dengan kekuatan sendiri. Padahal kita punya Bapa yang tahu segalanya. Milikilah mental anak. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di situ dikatakan izinkan Tuhan bertahta di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan Tuhan memerintah di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memerintah di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami kerajaan Allah di dalam segala aspek kehidupan kita. Ketika kita mengizinkan Allah memerintah di dalam kehidupan kita, Allah akan hadir di dalam segala kehidupan, di dalam situasi,
kondisi apapun yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kita tidak perlu khawatir ketika kita melakukan kehendak-Nya. Melakukan kehendak Allah adalah bagian kita. Dan Allah sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya. Untuk tahu kehendak Allah di dalam kehidupan kita mau jalin keintiman dengan Tuhan. Kita mau lebih lagi mendengar firman Tuhan. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Dan biarlah seluruh kehidupan kita, Allah sendiri yang berdaulat penuh atas hidup kita. Kemudian ayat yang terakhir kita akan baca di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita serahkan segala kekhawatiran kita karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Dan kita mau terima damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Kami tidak perlu khawatir karena kami punya Allah yang memelihara hidup kami. Kami punya Allah yang tahu segalanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau serahkan kekhawatiran kami kepada Engkau. Dan kami mau terima damai sejahtera-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, ada jemaat-Mu Tuhan yang sedang mengalami berbagai macam persoalan, ada kekhawatiran yang menguasai hidupnya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kami percaya firman-Mu itu Tuhan yang akan berbicara lebih keras Tuhan dari apapun yang dihadapi. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati jemaat-Mu dari bayi sampai lansia Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka hadapi, kami percaya Engkau ada bersama dengan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati pelayanan Tuhan di gereja lokal kami. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah Tuhan bagi gereja kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada hari ini Tuhan, kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan, di dalam Engkau dan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.